Bismillahirrahmanirrahim. Layar saya sudah terlihat ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kekongruenan. Kayaknya kurang jelas kalau Bu Erni pakai masker ya. Saya coba buka dulu. Ini ada Hafi, ada Ines, Kania, Nona, dan Wiwit. Oke. Ya. Oke, sih. Kita akan mulai. Sebenarnya materi ini sudah Ibu share kemarin ya, karena kemarin kita sudah mencoba untuk tatap muka, tapi karena ada peringatan untuk PSBB lagi, maka kita patuhi itu ya. Sehingga saya akan menyampaikan materi untuk minggu ini, yaitu kita akan belajar tentang kekongruenan segitiga. Sebenarnya kalau kalian sudah membuka Google Classroom-nya, semua materi sudah ada di situ, termasuk penugasannya juga ya. Nah, di sini Bu Erni akan coba jelaskan lagi mengenai kekongruenan segitiga itu syaratnya seperti apa, seperti itu ya. Dan hari ini pembelajaran kita untuk kelas 9E dan 9F. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Setelah itu kalian bisa mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ada dua hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama ada tugas tertulis yang dikumpulkan tersendiri, kemudian yang kedua adalah tugas untuk mencatat materi, sehingga kalian bisa mencatat sambil belajar. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin disampaikan anak-anak? Tidak. Tidak. Kita mulai ya, langsung ke materi. Kekongruenan bagian 3 itu adalah kekongruenan segitiga. Di sini kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran, yaitu memahami dalil segitiga yang kongruen. Kita sudah mempelajari kekongruenan yang kemarin itu, cara-cara mengidentifikasi bangun-bangun yang kongruen, yaitu dengan melihat sisi-sisi yang bersesuaian dan juga sudut-sudut yang bersesuaian. Ya. Ada yang bisa menyebutkan apa syarat bangun yang kongruen? Coba salah satu bisa membuka mic. Memenuhi syarat ya. Ya, syaratnya apa? Ada dua syarat. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, pintar Nona, masih ingat. Saya berharap semuanya juga masih ingat. Nah, sekarang kita lihat dalil yang pertama. Di sini ada dalil mengenai sudut, sisi sudut. Jadi dikatakan bahwa dua buah segitiga kongruen itu jika dan hanya jika dua sisi dan sudut apitnya yang bersesuaian sama. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita coba lihat gambar. Dalam setiap segitiga itu pasti ada tiga sudut, ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Juga ada tiga sisi. Kita menyebutnya sisi AC, sisi AB, sisi BC, dan sisi AB. Nah, di sini dengan menggunakan tiga hal saja, tanpa harus mengukur semuanya, kita sudah bisa memastikan bahwa segitiga itu kongruen. Nah, sekarang kita bandingkan dua segitiga ini dengan segitiga ABC dengan segitiga DEF. Di sini ada tanda bahwa sisi AC dan sisi DF ini sama, diberi tanda pagar, ya, ini bersesuaian dan sama panjang. Kemudian ada sudut A yang sama dengan sudut D. Nah, jadi ini ada tanda kedua sudutnya sama, dan yang ketiga adalah sisi AB dengan sisi DC ini sama panjang. Sehingga dari kedua buah segitiga ini diketahui sudah ada tandanya di situ bahwa sisi, sudut, dan sisinya atau dua sisi dan sudut apeknya, jadi dua sisi ini mengapit satu sudut, itu
sama. Jadi dua sisi mengapit satu sudut itu sudah diketahui bahwa sama. Maka dapat dipastikan segitiga ABC dan segitiga DEF ini kongruen. Itu dalil yang pertama. Kemudian kita lanjutkan tentang dalil yang kedua, yaitu sudut sisi sudut. Berkebalikan dari dalil satu tadi, kalau dalil satu tadi kan sisi, sudut, sisi. Jadi sisinya mengapit sebuah sudut. Kalau ini sisinya diapit dua buah sudut. Nah, apa yang dikatakan pada dalil dua ini? Dua buah segitiga kongruen jika dan hanya jika satu sisi dan dua sudut pada sisi itu bersesuaian. Nah, dua sudut pada sisi itu. Setiap sisi dalam segitiga itu pasti kan dibatasi dua sudut ya. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini kita lihat sisi AB, ini kan dibatasi sudut A dan sudut B. Nah, jadi di sini dalil 2 mengatakan jika sudut ada dua sudut mengapit satu sisi itu sama, maka dikatakan bahwa segitiga itu kongruen. Kita coba lihat segitiga yang kedua seperti apa. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini sudut A sama dengan sudut D. Sisi AB sama dengan sisi DE dan sudut B sama dengan sudut E. Maka berdasarkan dalil sudut sisi sudut, kedua bangun segitiga ini kongruen. Tuh ya. Kemudian dalil yang ketiga. Nah, dalil ketiga ini adalah sudut sisi. Nah, di sini dikatakan bahwa dua buah segitiga kongruen jika dan hanya jika sebuah sisi, satu sudut di dekat sisi tersebut dan satu sudut di depan sisi tersebut adalah sama. Kita coba lihat gambarnya, ya. Dua buah segitiga kongruen jika sebuah sisi, satu sudut di dekatnya, ini sudut A, dan satu sudut di depannya itu sama. Jadi sudutnya itu satu di sebelahnya, satu di depannya dari sebuah sisi itu. Kalau ketiga hal ini sudut-sudut sisinya sama, maka dapat dipastikan segitiga ini keduanya adalah kongruen. Jadi di sini dari C ya, sudut sisi. Kenapa kita tidak baca sudut sisi sudut? Nah, karena dari sudut C ke sisi AB ini kita melewati dua hal bagian segitiga, yaitu satu sisi, satu sudut. Jadi ini tidak boleh karena lompat. Menamaninya adalah dengan cara ke kiri. Sudut, kemudian melewati satu sisi tidak diketahui, kemudian satu sudut, kemudian sisi. Jadi sudut, sisi. Penamaannya seperti itu. Bukan sisi, sudut, sisi. Kalau sisi, sudut, sisi masuknya ke dalil 2 tadi. Ya, jadi ini beda dengan dalil kedua. Yang berikutnya, nah ini gambarnya seperti ini ya. Kalau kita cara membacanya sudut, sisi. Seperti itu. Dan yang keempat adalah sisi. Dikatakan bahwa dua buah segitiga kongruen jika dan hanya jika semua sisi yang bersesuaian sama. Jadi syaratnya sisi yang bersesuaian ini sama semuanya. A, B, C. D, E, F. Nah, sisi yang pertama AC dengan DF sama panjang, tandanya 1 ya. AB dengan DE sama panjang, tandanya 2. Dan sisi terakhir CB dengan FE, tandanya 3. Nah, di sini diketahui ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka pasti segitiga itu keduanya adalah kongruen. Tanpa kita tahu sudutnya. Ya, jadi syarat kekongruennya dipenuhi oleh dalil sisi. SSS. Nah, mungkin dari dalil ini agak menimbulkan pertanyaan lah, bagaimana tuh cara menggunakannya? Kita bagaimana cara tahu bahwa
segitiga itu kongruen atau tidak. Kita terapkan dalam soalnya. Contoh 1. Perhatikan gambar. Tunjukkan bahwa segitiga ABE dan segitiga ACF kongruen. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada dua segitiga ABE, ada segitiga ACF. Kita lihat. Nah, ini. Yang berwarna hijau, ini sudah kelihatan jelas ya, bahwa ini segitiga ABE. Kemudian berwarna merah, ini segitiga ACF. Nah, oleh karena itu, kita akan coba lihat bagaimana toh mengetahui bahwa segitiga ini kongruen tanpa harus mengukur semuanya. Di sini sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda sama panjangnya. Kita akan coba jabarkan keduanya. Nah, jadinya gambarnya seperti ini. Ini adalah ABE, ini segitiga ACF. Saya pisahkan. Dari segitiga ABE ini terlihat bahwa AE itu sama dengan AC. Kenapa? Diketahui, ada tandanya. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Kenapa? Karena juga diketahui. Ya. Nah, sekarang kan baru sisi sama sudut ya. Kurang satu lagi syaratnya. Kita coba lihat. Dari segitiga ABE ini yang berwarna hijau, kemudian segitiga ACF, ini yang berwarna merah, kita akan membandingkan AE. AE sama dengan AC. Kenapa? Karena diketahui. Jadi ini adalah sisi. Ya. Sisi AE sama dengan AC. AE ini miliknya ABE, sedangkan AC miliknya ACF. Dan ada tandanya, maka kita bisa mengatakan bahwa AE itu sama dengan AC. Yakin sama dengan, kenapa? Diketahui. Jadi ini alasannya. Kenapa AE sama dengan AC? Karena diketahui. Kemudian sudutnya, sudut B, kita lihat di sini, tanda love ya, sudut B, sama dengan sudut F. Kenapa juga? Karena diketahui juga. Ya, karena diketahui. Sudut B sama dengan sudut F itu diketahui. Jadi kita sudah temukan dua dari dalil itu, yaitu sisi dan sudut. Satu lagi, kita harus tahu satu lagi karena syarat dalilnya itu semuanya kan ada 3. Entah itu sisi sudut sisi atau sisi sudut sudut dan sebagainya. Nah, ternyata dari gambar ini kita akan melihat bahwa sudut A dari segitiga ABE itu ternyata sama dengan sudut A pada segitiga ACF. Ini sudut A sama dengan sudut A. Tapi sudut A miliknya ABE juga sudut A-nya miliknya ACF. Jadi sudut A ini punya 2 peran. Dia miliknya ABE juga miliknya ACE. Nah, kenapa kita yakin kalau A itu sama dengan A? Kira-kira apa jawabannya? Coba kita lihat, ada yang baru datang juga ini. Gavi, Ines, Kaniana, Farul, Nona, Okta, Via, Widya, Wiwit. Dari kelas 9F, kemarin sudah saya kasih tahu ini. Sudah kita bahas di kelas. A dengan A. Kenapa yakin sama? Coba dijawab. Karena berimpit. Iya, pintar. Langsung berimpit ya. Pintar. Istilahnya adalah berimpit. Jadi ini kita tahu bahwa A sama dengan A sebagai syarat sudut. Karena berimpit. Bagaimana menyimpulkannya setelah kita buktikan seperti ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, salah satu. Buka mic dan sampaikan. Kesimpulannya seperti apa? Halo, hurry up. Hafi, Ines, Kania, Nafa, Nona, Okta, Tia, Widya, Wiwit. Bagaimana menyimpulkan ini?
Kania, oke. Jadi segitiga ABE kongruen dengan segitiga ACF, ya Bu? Ya, berdasarkan? Berdasarkan kriteria sisi-sisi. Tuh, kok sisi-sisi? Ini? Sudut. Nah. Sisi, sudut. Oke, jadi jawaban Kania betul. Jadi berdasarkan kriteria sisi sudut-sudut, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABE dan segitiga ACF itu kongruen. Kita lihat. Nah, sisi sudut-sudut. Atau kita bisa baca juga dengan dibalik ya. Sudut, sudut, sisi. Nah, tapi asalkan bukan sudut, sisi, sudut ya. Bukan dari B kemudian lompat ke BE kemudian sudut E baru ke AE. Jadi syaratnya harus sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi. Tidak boleh kita membaca sudut sisi sudut. Itu ada bedanya. Oke, contoh 1 selesai. Kita lihat contoh yang kedua. Semoga semakin paham. Pada gambar berikut, segitiga KLN dan segitiga KMN kongruen. Tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar. Ini dengan membuktikan. Oke. Gambarnya seperti ini. Ya. KLN. KMN. Kita lihat, ini segitiga KLN. Ya. Kemudian kita tulis lagi segitiga KMN. Nah, yang sebelah kanan. Sekarang kita sama dengan siapa? KL sama dengan siapa? KM. KM. KM, ya betul. Terima kasih, Hati. KM. Nah, kita lihat. KL sama dengan KM. Oke. Tapi ini ada ya. Kenapa? Kemudian yang kedua. LN. LN. Dan siapa? MM. Oke, Ines. Siapa lagi itu tadi yang jawab? Bu Eri nggak bisa lihat. NM. Ya, LN sama dengan NM ini. Ya. Kenapa? Diketahui ya? Diketahui pada gambar. Ya, diketahui pada gambar. Kemudian KN sama dengan KN. Ini karena dipakai bersama, ya tadi berarti berimpit. Betul ya. Nah, ada istilah-istilah mungkin yang bisa kita gunakan ya. Misalnya sudut saling bertolak belakang. Itu nanti di soal yang ada di buku yang halaman 226 ya. Ini nomor 1 sampai 3 itu kalian salah satunya akan menggunakan si sudut bertolak belakang. Jadi sudut bertolak belakang itu pasti. Selain sudut berimpit dan sisi berimpit itu kadang kita akan menggunakan sudut yang bertolak belakang. Jadi dari contoh 2 ini kesimpulannya bahwa segitiga KLN dan segitiga KMN kongruen berdasarkan syarat sisi. Ya, sampai di sini untuk contoh 1 dan contoh 2 apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Ya, untuk tugasnya bagaimana? Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah, oke ya. Nanti Bu Erni cek di Google Classroom. Semoga tidak ada masalah yang berarti ya untuk kalian semuanya. Ya. Ya, terima kasih Nafa. Nafa sudah mengumpulkan belum? Belum. Belum, nanti dicoba. Yamu itu saya yakin ya bisa atau enggak. Masih Anggi, berusaha. apa kabar Anggi? Masih berusaha, oke.
saya sebut namamu. Belum terapu. Minggu depan kalau pelajaran Bu Erni itu mandi dulu. Apapun deh, enggak cuma Bu Erni tok. Mandi, buka bukunya, belajar, ya. Jangan ogah-ogahan, jangan malas-malasan. Pandemi tidak digunakan sebagai alasan untuk santai-santai, ya. Kalian masih punya tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar. Supaya nanti ke depan sudah biasa tertib. Oke, kalau di atas kayaknya anak-anak semua jangan saya tunggu. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih, ditunggu saja atau live meeting. Maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.